Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ainur Rahma Salsabila. Saya berusia 18 tahun, asalnya dari kota Yogyakarta, dan saya memiliki NIM 22203241025 dari kelas A. Nah, di sini saya bersama partner-partner saya yang tercinta ingin mempresentasikan atau membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Oke, kita perkenalan dulu ya, karena tidak kenal itu artinya ya tidak kenal. Ya, enggak sih, enggak tak kenal sama kata sayang, tapi enggak kenal ya udah enggak kenal gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Garing banget. Oke, yang pertama ada partner saya, Amrina. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Amrina Nur Hakimah, biasa dipanggil Amrina, NIM saya 222-032-41018. Perkenalkan, nama saya Kartika Winda Ambarwati dengan NIM 2222-032-41016. Nah, jadi itu dia ya, partner-partner saya yang akan menemani presentasi atau penjelasan tentang materi Pancasila sebagai ideologi ini hari ini. Oke, kita lanjut ke materi. Untuk poinnya di sini kita akan membahas tentang pengertian ideologi itu dari pengertian ideologi secara umum, pengertian ideologi secara etimologi, dan juga pengertian ideologi secara terminologi. Pengertian ideologi secara umum itu ideologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan kata logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah, ideologi adalah ilmu-ilmu pengertian dasar. Jadi ideologi itu kayak ilmu-ilmu yang mendasari atau menjadi dasar dari suatu paham. Kayak misalkan kita lagi bikin bangunan nih, pasti waktu awal mau membangun bangunan tuh pasti kita harus bikin kayak pondasi kan. Bikin pondasi, bikin landasan yang kuat, yang kokoh agar bangunan tersebut tuh bisa bangun, bisa berdiri dengan baik dan kuat. Nah, fungsi dari ideologi itu kayak gitu kurang lebih. Jadi dia tuh bisa menjadi kayak suatu pondasi dari sebuah negara agar negara tersebut tuh bisa maju dan berkembang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Ya, lanjut, Kak. Oke, lanjut ya ke pengertian ideologi secara etimologi. Apa sih ideologi secara etimologi itu? Ideologi secara etimologi itu merupakan pandangan dasar atau cita-cita dasar yang ingin dicapai. Contoh sejarahnya seperti pada saat Destutt literasi mengemukakan pendapat bahwa ideologi adalah science of ideas atau ide dari sains, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Nah, secara etimologi sendiri, ideologi ini tuh lebih mengacu kepada cita-cita dasar yang ingin dicapai dari negara tersebut. Misalkan Indonesia nih. Nah, kan cita-citanya Indonesia kan ini ya tercantum dalam alinea Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya tuh kayak melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya gitu. Nah, itu kan apa ya, kayak ini cita-cita Indonesia ke depannya kan pengen memiliki negara dengan tujuan seperti itu. Nah, ini tuh termasuk dari wujud ideologi secara etimologi. Ya.
pengertian ideologi secara terminologi. Ini saya mengutip dari Louis Althusser yang mengatakan bahwa ideologi merupakan sistem keyakinan yang menyembunyikan kontradiksi internalnya. Artinya, dalam setiap ideologi disembunyikan kontradiksi-kontradiksi dalam ajaran-ajarannya. Gitu. Lanjut, Kak. Yang selanjutnya itu ada tipe-tipe ideologi. Nah, tipe ideologi ini ada dua. Satu, tipe ideologi tertutup, dan kedua ada ideologi terbuka. Oke, kita ke ideologi tertutup dulu. Oke, lanjut. Nah, ini ideologi tertutup adalah pandangan atau ajaran dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial. Kebenaran suatu ideologi harus dipatuhi dan tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Oke, untuk contoh ideologi tertutup ini saya mengambil contoh dari sistem pemerintahan yang berlaku di Korea Utara. Nah, di Korea Utara itu kan menganut paham ideologi komunisme. Di sana masyarakat itu tidak bisa untuk mengemukakan pendapat terlebih berkomentar tentang pemerintah. Benar-benar beda dari Indonesia. Kan kalau di Indonesia misalkan mau mengkritik sangat bebas ya. Walaupun sekarang udah ada undang-undang ITE, tetapi tetap aja saya sering melihat orang-orang berkomentar tentang kebijakan pemerintah. Terus juga untuk di Korea Utara itu buat kepemilikan barang individu kayak usaha-usaha besar yang mereka rintis dari nol itu, terus udah habis itu udah berkembang terus memiliki keuntungan yang besar itu tidak boleh ditangani sendiri atau secara individu, tidak boleh. Pasti pemerintah akan ikut campur atau campur tangan agar ini tuh sebenarnya memiliki tujuan yang baik ya. Karena tujuan pemerintah itu tuh ini untuk dapat memeratakan pendapatan antara pendapatan dari si kaya sama si miskin. Seperti itu. Oke, lanjut, Kak. Untuk ideologi terbuka ini akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu ideologi terbuka. Ideologi terbuka berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang. Contohnya yaitu contoh dari ideologi terbuka adalah sistem demokrasi yang berlaku di negara Indonesia, dan juga Indonesia menganut ideologi Pancasila. Masyarakat yang hidup di negara yang menganut ideologi terbuka dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, dan pemerintah tidak mengekang masyarakatnya atau tidak bersifat otoriter dan tidak menganut paham komunisme seperti yang ideologi tertutup. Ciri dari selanjutnya yaitu ciri-ciri ideologi tertutup. Yang pertama, tidak hanya menentukan kebenaran, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip dasar saja, tapi menentukan yang bersifat konkret operasional. Yang kedua, tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Yang ketiga, menuntut ketaatan. Keempat, yaitu ideologi tidak bersumber di masyarakat, melainkan dari pikiran elit atau para petinggi yang berkuasa yang harus dipropaganda pada masyarakat. Yang kelima yaitu berautoriter dan dijalankan dengan totaliter.
Dan ciri-ciri ideologi terbuka adalah realitas, yaitu tercermin dari kehidupan masyarakat. Jadi realitas itu, ideologi terbuka itu diambil dari kehidupan masyarakat. Jadi pemerintah itu tidak tidak campur tangan gitu, yang bercampur tangan, tetapi yang menentukan itu dari realitas kehidupan masyarakat yang dijalani. Terus idealitas, suatu cita-cita bangsa. Jadi cita-cita bangsa, jadi masyarakat itu dituntut untuk menjalankan atau mencapaikan apa yang dicita-citakan bangsa. Jadi pemerintah itu tidak mencapai cita-cita itu sendiri, tetapi pemerintah menyuruh masyarakat untuk menggapai cita-cita yang dicita-citakan oleh bangsa. Terus fleksibilitas, dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi masyarakat itu tidak, jadi pemerintah itu fleksibilitas, jadi dapat mengasih peraturan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, tidak yang kayak zaman dahulu dijadikan peraturan lagi gitu, tidak. Jadi peraturannya itu diikuti dengan perkembangan zaman gitu. Yang selanjutnya yaitu peran dan fungsi Pancasila akan disampaikan oleh partner saya. Selanjutnya ada peran dan fungsi Pancasila. Yang itu ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila dapat menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita lebih maju. Yang kedua, Pancasila juga memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita bangsa. Selanjutnya ada Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat. Pancasila dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini berkaitan dengan materi materi dari saya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen. Tschüss dan ke. Bye-bye. Terima kasih.